Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung, dan selamat berjumpa kembali di channel Rusky Dikatra kali ini. Salah satu channel yang akan selalu mengupas tuntas seputar ilmu ternak entok. Saya ingatkan sekali lagi buat teman-teman yang memang baru bergabung dan baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, lengkapi dengan like, dan sempurnakan dengan klik tombol lonceng notifikasinya. Tujuannya agar teman-teman nantinya bisa menerima notifikasi video-video terbaru dari channel Rusky Dikatra. Kita akan lanjut ke pembahasan kali ini ya teman-teman. Baik teman-teman dan sahabat semua, kali ini kita akan membahas apa yang akan terjadi ketika kita beternak entok dengan sistem pembesaran maupun pembibitan, tetapi kita hanya mengandalkan pakan-pakan yang serba beli ya teman-teman. Nah, ini akan sangat menarik sekali untuk kita bahas. Nah, jadi mohon jangan di skip terlebih dahulu sebelum teman-teman dan sahabat semua mendapatkan manfaat dari video ini teman-teman ya. Baiklah sahabat semua, di depan layar kaca kita sekarang sudah terlihat ya beberapa entok saya yang sedang makan atau sedang nyemil gedebok pisang. Seperti kita pahami bersama bahwa gedebok pisang adalah salah satu sumber pakan untuk entok yang sangat luar biasa mudah sekali untuk kita dapat ya, tetapi juga mengandung nutrisi yang sangat diperlukan untuk entok. Nah, cara-cara seperti ini tentu saja seharusnya dilakukan oleh setiap peternak teman-teman ya. Karena ketika kita beternak menggunakan sistem apapun, baik pembesaran maupun pembibitan, tetapi kita hanya mengandalkan pakan-pakan yang serba beli ya teman-teman, sekali lagi saya tegaskan, kita tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Dan saya bisa jamin 100% teman-teman ya. Kenapa saya begitu yakin dan mengatakan bahwa beternak entok dengan menggunakan pakan-pakan yang serba beli, kita hanya mendapatkan capek ya teman-teman, dan keuntungan itu sama sekali tidak ada ya. Karena pada dasarnya semuanya tuh harus seimbang antara pertumbuhan entok dan kemudian dengan pakan yang kita berikan ya. Tentu saja dengan menggunakan pakan-pakan serba pabrikan, serba beli ya teman-teman, entok juga akan sangat terpenuhi dari gizi, protein, karbohidrat, dan semua nutrisi yang diperlukan oleh entok. Nah, tetapi kita juga berpikir kepada hasil ya teman-teman. Jangan kemudian kita selalu mengeluarkan duit untuk menghidupi entok ini, tetapi nanti hasilnya tidak sesuai dengan harga jual dari entok-entok yang kita besarkan. Seperti yang kita lihat bersama di depan layar kaca kita, entok-entok ini lagi pada nyemil gedebok pisang. Nah, ini adalah salah satu trik saya ya untuk meminimalisir biaya pakan teman-teman ya. Seperti kita ketahui bersama bahwa gedebok pisang adalah salah satu sumber pakan untuk entok yang sangat mudah sekali untuk kita dapat dan mengandung nutrisi yang diperlukan oleh entok ya teman-teman. Nah, ini sudah saya lakukan bertahun-tahun teman-teman ya. Nah, sekali lagi saya tegaskan untuk pemula atau bahkan mungkin buat teman-teman yang memang baru akan mengawali usaha ternak entok ya, silahkan ikuti trik-trik dari saya teman-teman, agar teman-teman nanti bisa selamat dari kerugian ya. Di sini saya memberikan sebuah solusi ya teman-teman, solusi yang mana solusi itu adalah solusi yang sudah saya terapkan bertahun-tahun. Karena yang kita bahas adalah beternak ya, bukan penghobi ya. Kalau kita beternak secara otomatis kita menggantungkan harapan dari apa yang kita ternak, yaitu keuntungan. Berbeda dengan penghobi. Kalau hobi itu tidak perlu memerlukan populasi yang segini banyak ya teman-teman. Mungkin hanya sekedar 10 atau mungkin 5 ekor itu sudah cukup saya rasa untuk melepaskan hobi ya teman-teman. Nah, tapi yang kita bahas adalah beternak, yang mana kita tetap akan mengharapkan hasil dari apa yang kita ternak ya teman-teman. Sekali lagi saya tekankan teman-teman dan sahabat semua bahwa kita ketika beternak entok dengan menggunakan sistem apapun ya teman-teman, jangan sekali-kali punya mimpi untuk mendapatkan keuntungan ketika pakan-pakan yang kita berikan kepada entok kita ini adalah pakan-pakan yang serba beli. Jangan pernah bermimpi untuk mendapatkan keuntungan teman-teman ya. Nah, sekali lagi saya tekankan dan saya sarankan untuk teman-teman dan sahabat semua, jangan pernah bermimpi untuk mendapatkan keuntungan dari usaha ternak entok ketika pakan-pakan yang kita berikan kepada entok itu adalah pakan-pakan yang serba beli. Saya pastikan jangankan
mendapatkan keuntungan. Bisa balik modal saja ya, itu sudah sangat luar biasa bagus teman-teman ya. Tidak heran rasanya ketika teman-teman dan sahabat semua selalu menonton video saya, apalagi di video-video saya sebelumnya banyak sekali yang sudah saya review tentang pakan-pakan gratis atau pakan-pakan alternatif ya, yang bisa kita manfaatkan untuk pakan ternak entok ya teman-teman. Nah, jangan heran karena memang ini trik saya untuk mendapatkan keuntungan dari usaha ternak entok yang saya kelola teman-teman. Karena saya sudah paham ketika saya menggunakan pakan-pakan yang serba beli, maka saya tidak akan pernah mendapatkan keuntungan. Jangankan untung, seperti yang sudah saya katakan tadi, bisa balik modal saja sudah luar biasa. Nah, jadi ini perlu dipahami bersama ya teman-teman. Jangan kemudian kita hanya mengandalkan punya modal besar dan kemudian kita tidak bisa mengkali-kalikan ya teman-teman antara yang masuk dan yang akan keluar ya teman-teman. Nah, sehingga nanti yang akan terjadi hanya kerugian teman-teman ya. Nah, kemudian mengenai pakan-pakan apa saja yang sifatnya alternatif dan gratis yang aman untuk kita gunakan sebagai pakan ternak entok, ini sudah banyak sekali saya review di video saya sebelumnya teman-teman ya. Nah, jika teman-teman memang memerlukan hal itu, silakan diklik saja di channel ini Rusky Bikatra. Di situ akan terpapang jelas sekali ya teman-teman pakan-pakan alternatif yang aman dan gratis yang bisa digunakan sebagai pakan ternak entok ya. Salah satu contoh saja teman-teman ya, ada gedebok pisang, ada daun ubi, ada daun kangkung, ada daun kates ya. Ini dari nabatinya. Nah, kemudian yang dari sawah-sawah ada banyak ya teman-teman. Kita bisa dapatkan mata lele dan kemudian enceng gondok dan kemudian lagi ada azola ya. Dan kemudian yang dari hewaninya kita bisa dapatkan keong dan kicing. Dan masih banyak yang lainnya ya teman-teman, sebagai sumber pakan gratis yang tentu saja aman digunakan untuk ternak entok kita teman-teman ya. Karena saya pastikan tanpa melakukan pencarian pakan-pakan alternatif yang sifatnya gratis yang tentu saja aman digunakan untuk entok, maka usaha peternakan kita tidak akan pernah mendapatkan keuntungan sedikit pun ya teman-teman. Saya tegaskan sekali lagi, tidak akan pernah mendapatkan keuntungan sedikit pun. Pengalaman saya tidak tahu dengan pengalaman sahabat kita yang lain yang sudah melakukan usaha peternakan entok. Tetapi saya lebih dari 6 tahun ya sudah saya coba semua. Ketika saya menggunakan pakan-pakan murni dari pabrikan yang serba beli ya teman-teman, maka kita hanya akan menghasilkan capek untuk mengurusi entok kita. Tetapi setelah dikalkulasi ternyata bisa balik modal saja sudah syukur alhamdulillah. Jangankan mendapatkan keuntungan, tidak rugi saja sudah syukur. Ini fakta ya teman-teman, bukan saya menakut-nakuti, bukan. Justru dengan adanya video ini saya niatkan untuk berbagi, yang mana mudah-mudahan nanti ketika teman-teman yang memang mau mengawali usaha ternak entok akan berpikir 1000 kali bagaimana cara-cara yang tepat, langkah-langkah yang harus dilewati, yang harus diikuti untuk melakukan sebuah usaha peternakan entok. Dan di video saya sebelumnya juga sudah saya jelaskan ya bagaimana kita bisa melakukan usaha ternak entok dengan baik dan benar. Tentu saja akan sangat berpengaruh dengan lingkungan di mana kita tinggal. Bagaimana mungkin ketika kita tinggal di perkotaan kemudian kita akan menerapkan trik-trik dan cara-cara ketika kita hidup di perkampungan seperti saya ini ya teman-teman, yang mana sumber daya alam yang bisa kita manfaatkan untuk pakan ternak entok ini masih sangat luar biasa besar peluangnya ya, akan sangat berbeda sekali teman-teman. Maka dari itu tempat tinggal itu sangat menentukan sekali untuk sukses tidaknya kita beternak entok teman-teman ya. Secara otomatis ketika kita bertempat tinggal yang mana tempat tinggal kita tidak menjanjikan banyak sumber daya alam yang kita bisa manfaatkan untuk pakan ternak entok, maka mau tidak mau kita harus membeli pakan dari pabrikan. Nah, dampaknya dan efek samping dari ketika kita selalu menggunakan pakan-pakan serba beli, maka siap-siap kita untuk tidak mendapatkan keuntungan. Dan saya pastikan, karena mungkin teman-teman dan sahabat semua sudah paham ya teman-teman, bahwa harga dedak naik, harga jagung naik, dan harga pakan-pakan yang lain seperti sentrat, pur dan segala macam itu naik semua teman-teman. Nah, sedangkan ketika kita bertahan di zona itu, maka apa yang akan terjadi?
kita hanya akan tumpur teman-teman ya. Saya pastikan teman-teman dan kita semua pasti akan rugi ketika kita hanya beternak entok mengandalkan pakan-pakan yang serba beli. Untuk itu saya sarankan sekali lagi untuk teman-teman yang memang mau mengawali usaha ternak entok dan bahkan yang sudah memulai usaha ternak entok, maka mari kita harus kreatif untuk menciptakan atau mencari pakan-pakan alternatif yang sifatnya gratis, setidaknya murah, yang bisa kita gunakan untuk pakan ternak entok kita teman-teman ya. Nah, saya rasa cukup ya video kali ini. Mudah-mudahan meskipun singkat tetapi bermanfaat. Sekali lagi saya tekankan untuk teman-teman yang memang mau mengawali usaha ternak entok, silahkan dipahami terlebih dahulu sekiranya lokasi dan lingkungan teman-teman memenuhi syarat atau tidak, mendukung atau tidak ya teman-teman. Jadi jika lokasi dan lingkungan tidak mendukung, sebaiknya jangan dipaksakan ya teman-teman. Nah, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Kita akan berjumpa kembali di video-video Rizky Bikatra selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.